Saudari Lina, perkenalkan ada Bapak Waribi di Ya, sini. Lina. Ya, Lina ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Apa yang memotivasinya? Penasaran aja, Mas. Sebelumnya mungkin pernah punya pengalaman yang bisa diceritakan di sini? Beberapa kali pernah berhubungan sama makhluk-makhluk astral, cuman saya nggak tahu benar-benar wujud aslinya gitu. Cuma karena penasaran aja, itu motivasi saya ikut acara ini. Berhubungannya ini maksudnya Anda pernah melihat sosok? Iya, mengalami melihat seperti itu. Ya, untuk lokasinya kita pada malam hari ini, Pak Waribi dapat menjelaskan di sini. Oke, Mbak Lina, ini ada beberapa ruangan ya, 1, 2, 3, di sana ada lagi, terus nanti di atas. Jadi tadi waktu saya pembuktian sama Mas Rudi, Mbak Citra, saya sendiri sudah menemui ada beberapa sosok yang ada di sini. Memang menempati ruangan. Memang dia tempatnya di sini. Jadi ada, walaupun tadi saya ketemunya di ruangan yang sana, tapi dia kan tidak terbatas oleh ruangan. Jadi bisa bergeser ke kiri, ke kanan. Semua itu nanti bisa menginteraksi, dan nanti saya sarankan hanya Mbak Lina saja yang bisa mensikapi supaya nanti bisa membuktikan bahwa di sini ada energi atau ada makhluk yang tinggal di sini. Ini merupakan sebuah mes yang sudah lama ditinggalkan, dan konon para karyawan yang memang pernah menempati dari mes ini sendiri beberapa kali mengalami interaksi dari sosok yang memang menempati mungkin dulunya dari ruangan ini sendiri. Terima kasih Pak Waribi atas penjelasannya. Ya, Saudari Lina, saya akan langsung bacakan peraturannya ya. Anda akan beruji nyali di dalam ruangan ini selama 2 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Di sini kami menyediakan perbekalan untuk Anda, ada perbekalannya, dan juga cahaya lilin. Bila Anda mengalami dan merasakan sesuatu, bisa langsung dikomunikasikan kepada kami. Di sini kami juga menempatkan beberapa kamera yang akan mengawasi Anda, ada di depan, di dalam ruangan sana, dan ada satu dari lantai atas. Dan apabila Anda merasa tidak kuat untuk bertahan di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput. Satu lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera ya, sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Suara gong menandakan uji nyali di malam pertama ini sudah dapat dimulai. Selamat uji nyali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir. Ada suara di atas. Selanjutnya di masih dunia lain. Kayak ada di dalam ruangan itu, kayak ada sesosok tante cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir. Ada suara di atas. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kayak ada sekelebat putih sih, nggak tahu apa di situ.
Putih. Halo, Assalamualaikum. Di situ kayak ada di dalam ruangan itu kayak ada sesosok tante cantik. Assalamualaikum. Cuman nggak begitu jelas juga. Masih di situ tante cantik, dia berdiri di situ, masih rambutnya panjang, warna putih. Assalamualaikum. Masih dia diem. Ya, Pak Waribi, Citra. Peserta kita pada kali ini seorang wanita ya yang punya motivasi sangat kuat sekali. Citra, melihat dari peserta kita di sini, Citra menilai seperti apa nih peserta kita pada malam hari ini? Peserta kita sebelum mengikuti uji nyali sendiri dia sudah pernah mengalami ya Ruth ya fenomena-fenomena. Nah di lokasi ini sendiri dia mencoba untuk meningkatkan kadar keberaniannya sendiri, apakah dia mampu, dan saya rasa di sini secara aura memang ada perubahan signifikan sih. Jadi kalau yang awalnya dia kelihatan tenang, keunguan, di sini ada kemerahan, kecoklatan, tapi dia yakin dia bisa, itu jadi ini berubah-ubah. Untuk karakter keunguan sendiri ini tipikal orang yang seperti apa sebetulnya? Keunguan itu sebenarnya untuk orang-orang yang tertarik kepada sisi spiritualis, jadi dia lebih banyak biasanya introvert, lebih banyak berbicara kepada dirinya sendiri untuk menemukan jati diri dan yang berhubungan dengan spiritual seperti itu. Yang ingin coba kita sampaikan di sini mengenai fenomena ataupun sosok yang memang menempati rumah atau lokasi ini, Pak Waribi. Apakah mereka memang melakukan aktivitas ini secara rutin, dan sebetulnya dari sisi mereka sendiri mereka Sebenarnya masalah rutinitas itu bisa dibilang di situ rutinitas karena memang tempatnya di situ ya. Tapi kalau aktivitas dia ya seperti hidup seorang rumah tangga, di situ kegiatan setiap hari, butuh aktivitas kemana-mana. Makhluk yang ada di situ ya sama halnya manusia berkeluarga. Kayak suara orang ngaji. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Kayak suara orang ngaji. Cowok ngaji. Orang lagi baca-baca Quran gitu. Dari bawah sih. Suara dari situ kayak benda jatuh. Terima kasih. Nggak tahu dari ruangan sini atau dari ruangan sini, baru kita tahu. Assalamualaikum. Ya, barusan digeser, dijatuhin. Oke. Saya percaya.
Terima kasih. Jelikian tadi di atas ini, apa ini, besi. Terus digeser. Pipa pralon juga geser. Ya. Terima kasih. Lumayan. Apa itu? Kling 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 kling. Kamera kayaknya, suara kamera. Suara kamera. Iya, sudah dijemput berarti Anda berhasil malam pertama. Sebelum kita mulai di malam kedua, kita akan membahas bersama Pak Waribi dan juga nanti ada Citra Prima. Kita akan kembali ke ruang kontrol. Silakan dipakai kembali matanya. Ya, silakan maju ke depan. Malam, Nina. Sudah bertemu dengan Bapak Waribi ya, dan di sana ada Citra Prima. Sebelumnya kita akan membahas kembali apa saja yang sudah Anda alami dan interaksi apa saja yang sudah terjadi selama berada di lokasi uji nyali. Mungkin dari awal bisa diceritakan. Kalau dari awal sih sebenarnya ketika kru udah mulai ninggalin ruangan, itu pertama kali saya dengar benda jatuh di atas. Ada suara di atas. Gitu, itu pertama kru ninggalin, terus berikutnya itu yang paling berasa di area dapur, itu paling sering. Terus di sebelah saya itu ada tempat air kayak semacam di atas meja air gitu, digeser terus jatuh gitu kan. Kalau sosok sih di ruangan sebelah dapur. Lebih ke dapur, sama di depan belakang kamera ya. Ruang depan. Iya, di belakang kamera itu ada ruangan. Cuman emang saya nggak bisa masuk ke situ. Saya melihat sosok itu perempuan. Di situ kayak ada di dalam ruangan itu kayak ada sesosok tante cantik. Assalamualaikum. Perempuan, cuman saya nggak begitu jelas juga. Anda yakin perempuan nih? Kenapa? Apa memang gestur, apa bentuk tubuhnya perempuan? Iya, bentuk tubuh perempuan, cuma putih dia, rambutnya panjang juga. Cuma dia stuck di situ. Diam saja. Diam. Terus Mendengar juga seperti ada percakapan mungkin selama Anda berada di ruang uji nyali. kalau percakapan nggak, kalau ngaji, suara ngaji ya. Dari arah mana? Dari atas. Pas saya di atas itu kedengeran, cuman saya turun nggak ada. Kayak suara orang ngaji. Cowok. Ya, Pak Waribi bisa menerangkan di sini. Ya memang semua yang disampaikan dari peserta ini benar. Yang di atas yang suara ngaji sama dengan waktu kita pembuktian. Sewaktu Mas Rudi sama Mbak Citra mau naik, di situ suara ngaji kedengaran. Terus saya belum percaya, saya naik lagi sendiri. Akhirnya benar, itu di ruangan di sebelah kiri ya, dari tangga kiri itu memang di situ fenomena. Jadi ada energi yang dulu orang masuk di situ tujuannya dia ngaji yasinan itu untuk menangkal makhluk-makhluk yang ada di situ. Makanya yang di bawah itu yang istilahnya makhluk-makhluk negatif, yang di atas itu fenomena yang positif. Ya, nanti untuk kelanjutan bisa dibuktikan lagi. Tapi sosok yang didapati di dapur sepertinya sama dengan yang pembuktian waktu Citra melihat ke arah sana. Seperti ada orang yang terlentang ya di dapur. Sebenarnya saya justru melihat ke arah yang ruang setelah dapur itu kan ada dipan. Iya. Itu memang ada sosok di situ lagi senderan. Itu memang kalau saya lihat secara langsung baju itu kumal sekali, wajahnya juga paling nggak enak untuk dilihat dan baunya dari jarak jauh saja sudah amis. Iya itu. Ya, bagaimana nih Pak Waribi dengan malam kedua? Apakah mereka akan lebih berinteraksi di malam kedua ini? Saya rasa nanti interaksinya masih ada karena ini yang muncul sampai pada hari pertama ini belum lengkap. Seperti apa yang kita pembuktian, masih ada beberapa yang Seperti apa bebauan yang kita dapati ini tidak didapati oleh peserta uji belum nyali. ya.
Makanya istilahnya perjalanan belum sampai pada titik akhir. Makanya pada malam kedua ini nanti mudah-mudahan dari peserta bisa membuktikan seperti apa yang telah dibuktikan oleh kita waktu pembuktian hari pertama. Untuk Lina sendiri kesiapan apa nih di malam kedua ini? Lebih mental mungkin. Pandangan Anda di malam kedua ini, apakah merasa lebih mencekam setelah mengalami kejadian di malam pertama, atau merasa lebih siap? Lebih siap sih. Lebih siap. Baik, terima kasih Pak Waribi, ya Citra. Ya, sama-sama. Kita akan menuju ke lokasinya. Ya, silakan ditutup lagi. Boleh. Mari. Lina lebih siap ya di malam kedua. Insya Allah. Ya, kami berharap Anda dapat lebih berinteraksi dan komunikatif selama di malam kedua ini. Masih sama seperti malam pertama, Anda kembali ditugaskan untuk menceritakan ya segala aktivitas yang ada di sini. Uji nyali di malam kedua ini sudah dapat dimulai. Lina, selamat beruji. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum wa ala ibadihi sholihin. Nah, di depan pintu nggak tahu ini apa, tapi putih berdiri. Nah, hilang. Nah, pokoknya di depan pintu itu aku lihat tadi putih berdiri. Diem. Ya, Pak Waribi, Citra, Ya. malam kedua ya, kita akan membahas lagi aktivitas peserta kita di lokasi uji nyali ini. Interaksinya seperti yang diperkirakan, tapi tidak terlihat lebih ini Pak Waribi, lebih terasa di malam kedua ini justru. Ya karena kalau uji nyalinya mungkin memang kesiapannya makin matang. Tapi interaksi penampakan ini memang munculnya pada hari kedua. Tadi ada sosok seperti pocong. Ya, kalau kita melihat di sini peserta justru di malam kedua lebih merasa nyaman di lantai atas nih Citra, di tingkat 2-nya. Ya. Kenapa? Apakah dia memang ingin menguji bahwa di malam pertama dia berada di bawah dan di malam kedua dia ingin berada di atas seperti ini secara psikologisnya? Satu, dia kondisi juga secara fisik. Lantai atas itu sebenarnya kalau bisa beradaptasi itu lebih hangat daripada lantai bawah.
karena lantai bawah kan lebih luas. Lantai atas ini kalau dia duduk di tempat dia duduk sekarang ini itu sebenarnya lebih hangat. Tapi memang kalau dia mampu beradaptasi dengan yang ada di dalam 2 ruangan itu ya. Capek deh. Masih sepi. Nggak ada aktivitas apapun. Lebih sepi dari kemarin. Ada yang jatuh lagi. Ngomong. Kayak apa ya? Tutup gelas atau sendok. Masih tuh buka, masih kayak malam kemarin. Buka di depan pintu. Selanjutnya, di masih dunia lain. Assalamualaikum. Aku ngeliat kayak sosok pocong. Buka di depan pintu. Meredek kalian. Di atas lagi aktivitas lagi. Akunya cuma 1 loh. Nggak mungkin bisa bolak-balik situ. Tapi ya emang aku percaya kalian itu ada. Karena penasaran lagi. Aku lihat depan pintu. Gak usah tak bawa lilinya. Assalamualaikum. Aku ngeliat kayak sosok pocong. Assalamualaikum. Cuma dia diem di situ. Feeling. Nah, si tante ada lagi. Cuman rambutnya lebih panjang. Iya. Enggak ada lagi. Rambutnya lebih panjang. Terus sekarang lebih tinggi. Kalau tadi kan lebih pendek. Kalau sekarang lebih tinggi. Mungkin karena bawahnya banyak barang-barang. Jadi kaminya tinggi tuh. Tapi kita nggak bisa ke situ. Jangkauan kameranya nggak nyampe. Ya, malam Grow ini juga Anda berhasil nih. Iya. Gimana perasaannya? Lega. Yang masih lega. Ada perbedaan mungkin antara malam pertama dan malam kedua? Kalau malam pertama mungkin lebih ke suara, barang jatuh, orang ngaji gitu kan. Kalau malam kedua lebih ke sosok. Penampakannya. Iya. Ada sosok. Ya kalau di sini aku nggak tahu apa gitu. Kayak tadi yang Mbak Citra sampaikan di control room, cuman analisa aku di situ kayak semacam pocong. Assalamualaikum. Aku ngeliat kayak sosok
pocong. Assalamualaikum. Melihatnya pocong ya. Iya, sosok pocong, cuman dia ngambang. Nggak, kayak gitu. Iya. Terus yang di situ tetap si tante Oh, tetap ada. ada. Tetap ada. Cuman tetap nggak begitu kelihatan di fosfor. Kadang si tante itu di depan fosfor. Kadang si tante itu di samping. Tapi tetap diem. Posisinya sama, titiknya sama, tetap di situ, tidak bergerak sama sekali. Kalau aku lihat tetap di situ. Terkadang dia di depan gitu. Terus aku muter-muter segala macam, balik lihat di situ. Dia kadang di sebelah sampingnya. Terus kalau aku lihat di tangga ini pas lagi di atas, di tangga ini ada bayangan hitam gede gitu. Hitam gede. Terus kalau di atas di kamar sebelah kiri ya. itu memang banyak aktivitas di situ. Saat Anda duduk di sebelah persis ya, kamar sebelah persis. Oh, banyak yang lewat, terus di dalam juga banyak aktivitas di situ. Ini yang mengherankan, Anda mengalami segitu banyaknya fenomena ya. Tapi ya, terlihat sekali sangat tidak merasa khawatir, tidak merasa panik. Ada rasa panik gak sih sebenarnya? Panik sih enggak ya, cuman grogi ya. Takut manusiawi mungkin ya, Mbak ya. Gitu sih. Jadi Pak Waribi ingin mengomentari ya, mungkin Ya, pengalaman dengan semua yang terjadi di sini, peserta bisa bertemu langsung seperti apa bentuk, seperti apa fenomena yang ada di ruangan ini atau di gedung ini. Inilah menjadi salah satu wacana baru untuk ke depan nanti. Orang hidup sama dengan kehidupan dia, harus saling mengendalikan, tidak boleh menentang, saling istilahnya mengerti, mensikapi, harus bisa mensikapi dengan baik. Tapi kalau kita menantang, sekecil apapun energi yang ada di sini pasti akan melawan. Tapi manusia lebih memiliki satu kekuatan dan kekuasaan untuk mengendalikan makhluk-makhluk lain. baik saudara Nina ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga setelah melewati uji nyali selama 2 malam di lokasi ini. Ya, intinya memang astral itu memang ada gitu, dan saya makin percaya gitu dengan adanya acara semacam ini gitu. Dan ya kita balikin lagi semuanya itu Allah gitu kan, kita manusia makhluk paling sempurna gitu. Baik, Anda telah berhasil melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh. Maka dari kami menyatakan Anda sebagai seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali yang sangat besar sekali ya. Kami ucapkan selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Kita kembali. Silakan. Selesai. Ya, nantikan pembuktian kami di lokasi-lokasi selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain.